Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tiang penunggu sami memulai pengajian pada malam hari ini, mari kita bacakan bacaan suratul Fatihah kepada kedua orang tua tiang penunggu sami, kepada anak-anak keluarga tiang penunggu sami, kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan tiang penunggu sami. Yang masih hidup di antara mereka, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala rezeki beserta urusannya. Yang sudah meninggal dunia di antara mereka, semoga Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan segala dosanya, diterima segala amal perbuatannya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bisiril Fatihah. Iya kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum berniat i'tikaf di masjid ini, mari sama-sama kita berniat untuk i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Nasaihul Ibad Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Namun sebelum tiang penunggu sami memulai pengajian yang diperintahkan oleh Al-Mukarram Ayahanda Bapak Tuan Guru Mukhlis Ibrahim untuk kita sama-sama membacakan beliau bacaan suratul Fatihah, yang karena malam hari ini beliau ada ujian proposal disertasi S3-nya secara online, yang kita doakan semoga semua prosesinya dilancarkan oleh Allah. Kemudian kita termasuk murid-muridnya ini diberikan kecipratan keberkahan dari ilmu beliau. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah lahul Fatihah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkadang kita bertanya, kenapa di dalam awal pengajian terkadang penuh baca suratul Fatihah untuk dengan niki. Padahal sangkut paut niki yang pelungguh doang masih butuh isi bacaan suratul Fatihah niki. Mungkin pertanyaan itu sering terngiang-ngiang atau mungkin sering kadang terpikirkan oleh tiang penunggu sami. Maka jawabannya untuk menghapus keraguan, kenapa di antara salah satu tradisi para ulama tiang penunggu sebelum memulai pengajian itu menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului kita atau orang-orang yang kita muliakan, baik dari golongan orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama karena ummul kitab, yaitu
intisari dari Al-Quran yang 30 juz tersebut terdapat dalam bacaan suratul Fatihah, yang seakan-akan kemudian ketika kita membaca bacaan suratul Fatihah ini, maka seakan-akan kita sudah mengamalkan isi Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, alasan para ulama kenapa kemudian seringkali kita jumpai di pengajian-pengajian tersebut dibacakan suratul Fatihah kepada orang lain, itu karena kemudian tidaklah Allah sampaikan pahala bacaan suratul Fatihah tersebut kepada orang yang kita niatkan itu, kecuali Allah sampaikan dulu pahala bacaannya tersebut kepada kita semua selaku pembacanya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mentang-mentang kebajikan ruan niat ojok dengan dek yang mau, maka kata para ulama tidak akan Allah sampaikan pahalanya bacaan niatan kepada siapa yang kita tuju pada bacaan suratul Fatihah tersebut, kecuali pahalanya Allah kirimkan dulu kepada tiang pelungguh selaku orang yang membacanya. Maka kemudian dari landasan itulah kemudian menjadi tradisi yang turun-temurun dari para ulama yang pelungguh sami, daripada kenapa mereka memulai pengajian yang mulia seperti ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentu mari tidak lelah-lelahnya kita menghadirkan bacaan kalimat alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesyukuran kita kepada Allah, salah satu cara kita mengimplementasikannya, salah satu cara kita mengapresiasinya dengan cara kita terus melaksanakan perintah Allah, dengan terus kita berusaha untuk dekat kepada Allah, dengan terus kita berusaha dalam segala tekanan masalah kehidupan ini kita tidak lari dan tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu tanda kita itu bersyukur menjadikan Allah sebagai Tuhan yang penuh besar. Maka kemudian di saat apapun itu, dimanapun tempatnya itu, maka kegiatan apapun yang kita lakukan, mari kita hadirkan Allah dalam kegiatan tersebut. Ya, dan salah satu kegiatan yang perlu kita hadirkan Allah di tempat kegiatan yang mulia ini, seperti pengajian-pengajian pada malam hari ini. Kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan dan layankan kepada junjungan kita, suri tauladan tiang pelungguh sami, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Rabbi ighfir lana warhamna wa tub alaina, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mendengarkan nasihat yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Namun sebelum itu yang teringat salah satu kisah Bapak Ibu, ada seseorang imam juga namanya Imam An-Nawawi, Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Beliau adalah orang yang hidupnya itu tidak lama, tetapi kemudian karya-karya luar biasanya hampir sampai sekarang dipelajari di dalam pondok pesantren dan tempat-tempat pengajian. Salah satu karangan Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi adalah kitab Riyadhus Shalihin yang banyak sekali dipelajari di pondok-pondok pesantren. Umurnya Bapak Ibu yang namanya Imam Abu Zakaria An-Nawawi niki tidak lebih dari 45 tahun. Termasuk golongan orang-orang yang muda dalam meninggal.
Tetapi kemudian karya-karya beliau sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya keberkahan ilmu dan keberkahan waktu yang Allah berikan kepada beliau, sehingga dalam waktu yang masih muda produktivitas menulisnya dalam ilmu agama Allah luaskan. Yang menjadi cerita menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Nawawi niki merupakan seorang imam yang luar biasa kealimannya. Banyak orang ngefans kepadanya, bahkan sekelas imam-imam yang lain banyak sekali yang ngefans kepadanya. Dan salah satu yang mengidolakan Imam An-Nawawi ada namanya Imam As-Subki. Imam As-Subki niki merupakan orang yang sangat mengidolakan Imam An-Nawawi. Walaupun tidak pernah bertemu dengan Imam Nawawi dikarenakan jarak yang sangat jauh, dikarenakan tidak ada foto seperti sekarang. Jadi den tahu ruan berembe ruan Imam Nawawi ini. Tapi dari karya-karya beliau, dari sebutan nama-nama beliau yang dikumandangkan oleh murid-murid beliau, ndek dua seriuan serminan ruan Imam Nawawi niki, tapi sudah timbul rasa kecintaan yang luar biasa kepada Imam Nawawi yang dimiliki oleh Imam As-Subki. Maka kemudian dengan segala bentuk usahanya, Imam As-Subki niki berusaha untuk bagaimana pergi ke sebuah tempat di Damaskus. Tempat tersebut namanya Darul Hadis, tempat di mana Imam An-Nawawi mengajarkan keilmuannya. Namun karena kemudian jarak yang sangat jauh ketika itu, sehingga mengharuskan Imam As-Subki mempersiapkan perbekalan yang begitu banyak untuk melakukan perjalanannya ke kota Damaskus. Namun Masya Allah Tabarakallah, ketika Imam As-Subki menuntun perjalanannya menuju tempatnya Imam An-Nawawi, sesampainya di tempat Darul Hadis, ternyata Imam An-Nawawi sudah meninggal dunia. Sehingga kemudian Imam Subki mengatakan kepada murid-muridnya Imam An-Nawawi, wahai sekalian murid-murid Imam Nawawi, di mana tempat yang biasa dipakai oleh Al-Imam An-Nawawi untuk mengajar? Maka ditunjukkan di depan mihrab Masjid Darul Hadis ada sebuah tempat yang dimana tempat tersebut biasa dipergunakan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi untuk mengajarkan keilmuannya. Ada satu bangku sederhana, tempat Imam Nawawi biasa duduk mengajarkan keilmuannya. Maka kemudian Imam As-Subki mendatangi tempat tersebut, seraya kemudian bangku yang sederhana yang terbuat dari kayu tersebut dicium oleh Imam As-Subki. Maka kata Imam As-Subki, aku mencium daripada tempat duduknya Imam Nawawi niki bukan karena aku syirik kepada Allah, tapi karena bentuk aku memuliakan orang yang pernah duduk di tempat ini. Aku, kata Imam As-Subki, mencium daripada tempat duduk kayu ini bukan karena harganya yang mahal, bukan karena bentuknya yang bagus, tapi tempat duduk sederhana ini pernah diduduki oleh seorang imam yang luar biasa. Niki salah satu cara Imam As-Subki mencari keberkahan kepada Imam An-Nawawi. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa di tradisi pondok pesantren lamun tuah ngaji niki sit siruk ke doang ruan kitab sak sit baca sak sit aji. Kenapa? Bukan karena kita itu mendewa-dewakan kitab, bukan. Bukan karena kita menyembah kitab, bukan, tapi karena kita menginginkan keberkahan dari kitab yang sedang kita baca. Maka begitulah para ulama zaman dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana di antara mereka terjalin hubungan cinta yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kemudian kita termasuk daripada orang-orang yang terus mempunyai cinta kepada para ulama, yang terus bisa mengambil pelajaran dari kehidupan para ulama,
yang terus bisa mencontoh dan menteladani para ulama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca kitab niki qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-maqalatu at-tasi'atu wal 'ishrun. Perkataan beliau yang ke-29. An Hamid Al-Laffaf rahimahullah annahu qala arba'atun min al-umur wa talabnaha fi arba'ati min al-masalik fa akhtana turuqaha ay tilka al-umur al-arba'ah fa wajadnaha fi arba'atin ukhra min al-masalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani pada malam hari ini mengajak tiang pelungguh untuk mari sama-sama kita mendengarkan sebuah nasihat. Yang nasihat ini pernah disampaikan oleh seorang imam yang namanya Syekh Hamid Al-Laffaf, yang dimana beliau mengatakan, di dalam kehidupan ini, kata Syekh Hamid, aku mencari 4 perkara. Tetapi kemudian 4 perkara yang aku cari ini aku tidak dapati di tempat tersebut. Malahan aku mendapati 4 perkara yang aku cari ini di 4 perkara yang lainnya. Yang pertama kata beliau, fa wajadna talabna al-ghina ay al-yasar fil mal fa wajadnahu ay al-ghina fil qanaah ay fil ridha bil qismati wa fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Perkara pertama kata Syekh Hamid, aku senantiasa dalam hidup ini dan bahkan termasuk yang pelungguh kami selaku manusia pada umumnya, sering kita mencari 4 perkara pada tempatnya, namun ternyata 4 perkara ini kata Syekh Hamid terdapat di dalam 4 perkara yang lain. Perkara pertama kata beliau, seringkali aku mencari kekayaan tersebut, aku cari dia dalam bagaimana aku bisa mengumpulkan harta. Ternyata kekayaan itu tidak ada di dalam harta yang banyak. Tetapi kata beliau, kekayaan itu ada dalam sifat qanaah. Sifat qanaah yang kata beliau, qanaah yang kita itu ridho dengan pembagian yang Allah berikan dalam hidup ini. Lamun tuah tekican isi Allah marak meniki hidup ridho tiang penunggu hojok Allah Ta'ala. Maka itulah hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Tenangnya hati, tidak ada mengeluh sama sekali kepada Allah ketika kita tidak mempunyai apa yang orang lain punya. Itulah hakikat kekayaan kata Imam Syekh Hamid Al-Laffaf. Imam Nawawi mengatakan, kebanyakan manusia mencari kekayaan di dalam harta. Mereka mengira kekayaan itu bisa didapatkan dengan banyaknya harta, tetapi ternyata kekayaan yang sesungguhnya terdapat dalam hati yang penuh dengan sifat qanaah. Maka sungguh adil Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Setiap kita berhak dan mampu untuk menjadi kaya dengan cara kita perbesar rasa qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbesar keridhaan kita kepada Allah terhadap apa yang telah Allah gariskan kepada kita. Jangan mengeluh terhadap seluruh permasalahan hidup. Yakinlah Bapak Ibu, tidaklah Allah hadirkan masalah ataupun bahagia ataupun kesulitan ataupun ujian, melainkan Allah yakin kita itu mampu untuk melawannya, mampu untuk menanggungnya, dan itu merupakan salah satu bentuk cinta Allah kepada tiang pelungguh. Di dalam surah Al-Ankabut dijelaskan oleh Allah, apakah manusia mengira
setelah mereka mengucapkan diri beriman kepada Allah, mereka tidak diuji oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah, mereka akan diuji oleh Allah supaya Allah tahu apakah keimanan mereka tersebut benar-benar dari hati atau hanya sekedar omong kosong belaka. Allah mau tahu kita iman itu sampai sejauh mana. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji yang kulunggu sami dalam hidup ini. Dan hanya Allah yang tahu kekuatan dan kemampuan ujian itu. Kita tidak pernah tahu. Lamun arah ruang ujian yang pelunggu Siti Irap ia beratan ketimbang ujian Badur, yakinlah kemudian Allah meyakinkan kita lebih baik daripada mereka dalam hal ujian. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andai saja kemudian kita mengeluh karena sakit itu merupakan sebuah ujian, sebuah bencana malapetaka, maka tentu yang paling berhak untuk mengeluh adalah seorang hamba Allah yang bernama Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini dikatakan di dalam Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah penyakit yang dimana penyakit tersebut tidak pernah Allah turunkan kepada orang sebelumnya dan tidak akan pernah Allah turunkan kepada orang yang hidup setelahnya. Denara artinya kemudian manusia teruji si penyakit melebihi Allah uji seorang hamba yang bernama Ayyub. Kendati pun demikian Bapak Ibu, ketika Allah menguji Nabi Ayyub alaihissalam dengan ujian penyakit yang luar biasa, maka kemudian Nabi Ayyub alaihissalam semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin diuji oleh penyakit, semakin ibadahnya meningkat kepada Allah, semakin ibadahnya maksimal kepada Allah. Itu yang kemudian menjadi salah satu alamat daripada orang-orang tersebut ridho dengan pembagian Allah. Lamun tebeng nikmat pun pada bersyukur. Biasa kebanyakan manusia menuntan Bapak Ibu. Tetapi kemudian yang menjadi luar biasa ketika ada seorang hamba Allah diuji oleh ujian kehidupan, diuji dengan berbagai permasalahan hidup, kemudian dengan ujian tersebut menyebabkan orang-orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin ibadahnya banyak kepada Allah. Itulah orang yang ridho dengan pembagian Allah. Kebanyakan manusia hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun tekican ruan dua banda si Allah Ta'ala menuntai cemoh pada bersyukur. Lamun wah teruji si masalah, lamun wah teruji si kekurangan harta benda, kadang bingin teh Allah Ta'ala. Maka itu termasuk daripada alamat tanda-tanda hamba yang tidak ridha terhadap pembagian Allah, tidak mempunyai sifat qanaah di dalam hatinya. Dan disebutkan oleh Syekh Hamid Al-Laffaf, salah satu cara kita mencari kekayaan itu bukanlah di dalam harta yang banyak, tetapi kekayaan yang sesungguhnya ada dalam sifat qanaah kepada Allah, sifat yang tenang kita punya hati, tidak mengeluh terhadap apa yang kita tidak punya orang lain punya, tidak iri terhadap apa yang orang lain punya Allah tidak berikan kepada kita. Itu adalah orang yang memiliki sifat qanaah dalam hidup. Maka kemudian sifat qanaah itu Bapak Ibu tidak hadir begitu saja dalam kehidupan ini. Perlu kita latih, perlu belajar, kita usahakan belajar dan terus belajar kita tanamkan dalam kehidupan ini
bagaimana kita ridho terhadap Allah, bagaimana kemudian ketika kita diberikan nikmat kita bersyukur kepada Allah, dan ketika kita diberikan musibah ujian kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan ini pada sejatinya tidak akan pernah akan monoton, bahagia terus, susah terus, sedih terus. Semua yang namanya kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Ada kalanya Allah uji kita dengan kenikmatan, ada kalanya juga Allah menguji kita dengan ujian malah musibah, bencana. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dikatakan orang ridho adalah diberikan nikmat dia tidak meninggalkan Allah, diberikan nikmat dia tetap beribadah kepada Allah, diberikan ujian dia bersabar, dia tidak mengeluh kepada Allah, dia tidak lari dari Allah. Justru sebaliknya, ketika diberikan ujian musibah mereka semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita cari kekayaan tersebut bukan dari banyaknya nominal harta, tetapi mari sama-sama kita mencari kekayaan tersebut dari bagaimana kita belajar memupuk sifat qanaah dalam kehidupan kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Syekh Hamid Al-Laffaf, wa talabna ar-rahata ay zawal al-mashaqqah fi tharwati ay al-kasratil mal fawajadnaha fi qillatil mal. Yang selanjutnya, perkara yang kebanyakan manusia hari ini mencari perkara tersebut di koridor yang banyak, tapi ternyata di sana tidak ada ditemukan jawabannya, malahan jawabannya tersebut ada di sesuatu yang lain. Yang kedua kata Syekh Hamid Al-Laffaf, kebanyakan manusia atau saya sering mencari as-sarwah. Sarwah tersebut artinya banyak harta, dan ternyata ar-rahata, ketenangan tersebut ada di dalam sedikit harta. Yang kedua kata Syekh Hamid Al-Laffaf, banyak orang mencari ketenangan, banyak orang mencari ketentraman, dan mereka mengira manusia itu ketenangan itu ada di dalam sebuah kemegahan. Ketenangan itu kalau kita menjadi presiden, ketenangan itu kalau kita punya rumah yang besar, ketenangan itu kalau kita tidak punya hutang, ketenangan itu kalau jabatan kita minimal Pak Camat. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata kata Al-Imam Syekh Hamid Al-Laffaf, ketenangan tersebut ada dalam harta yang sedikit. Semakin sedikit harta, semakin tenang kehidupan orang. Ini kita berbicara ketika iman sudah banyak kepada Allah. Orang kalau sudah iman sama Allah, ketenangan itu akan didapatkan ketika harta tidak banyak hadir dalam kehidupannya. Artinya kemudian orang-orang yang menyangka ketenangan itu ada dalam jabatan yang tinggi, ada dalam harta yang banyak, berarti dalam hatinya masih perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, tenang dalam versi agama itu bukanlah pada hal duniawi, namun ketenangan itu didapatkan dari bagaimana harta yang sedikit hadir dalam kehidupan. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya harta itu adalah satu-satunya perkara yang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu ada dua.
Lamun teketuan masalah umur, enggak pengetuan. Lamun teketuan masalah semeton jarin, pegawaian desolah lengi gara sekit pertanyaan. Tapi kalau sudah berbicara masalah harta, maka malaikat mungkar dan nakir akan bertanya dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Harta itu akan ditanya dua perkara. Dari mana kamu dapatkan dan kemana harta itu kamu jalankan. Banyak hari ini kita melihat Bapak Ibu, orang-orang mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Banyak hari ini Bapak Ibu, orang kita saksikan melegalkan jabatan kekuasaannya untuk memperbanyak harta. Banyak hari ini kita temukan, bahkan orang-orang sebelum kita pun sama, mengambil harta secara tidak baik. Sehingga kemudian ketika harta itu datang dalam kehidupan mereka, dalam keadaan mereka mendapatkannya dengan cara yang haram, maka kemudian ada saja cacat dalam keluarga tersebut. Ada saja Allah turunkan bala musibah kepadanya. Searan dengan niki mau kepeng dua bande dengan cara yang haram, entah itu Allah berikan penyakit yang tidak ada kesembuhannya, entah itu Allah berikan hati yang terus gundah gelana, entah itu Allah berikan keturunan anak-anak yang membangkang dan durhaka. Itu termasuk bala musibah Bapak Ibu. Entah itu Allah berikan dia ujian, punya istri, kemana-mana umbar aurat, kemana-mana auratnya dipertontonkan, tidak punya rasa malu, bermaksiat kepada Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah harta didapatkan dengan cara yang haram, maka di dunia saja pasti kita tidak tenang menikmatinya. Pasti kita tidak mendapatkan keberkahannya. Pasti harta yang haram tersebut susah untuk diarahkan kepada kebaikan. Atau misalkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelunggu harta yang halal, namun kemudian kita mengeluarkan harta tersebut ke jalan yang haram, pun sama halnya akan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang hartanya diarahkan sekarang kepada judi online. Ndek kembe-kembe ruan lagu utang, Masya Allah beratus-ratus juta. Di antara manusia sekarang ada memang mereka mendapatkan harta dengan cara yang halal, tapi kemudian harta tersebut dikeluarkan untuk perkara yang haram, mabuk-mabukan, cari kesenangan duniawi, cewek, sewa cewek di luar dan lain sebagainya, pun akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kemudian ketika Syekh Hamid Al-Lafaf mengatakan bahwasanya ketenangan itu ketenangan seorang muslim, ketenangan orang yang hatinya hanya kepada Allah, tenangnya mereka akan mereka rasakan ketika harta itu tidak terlalu banyak dalam kehidupan mereka. Makanya Bapak Ibu, ada namanya Al-Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini dulu sezaman dengan Imam Ar-Ramli, lamun terberajah ilmu hadis Bapak Ibu di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam permasalahan fikih. Maka yang akan kita banyak temukan dalam kaidah-kaidah para ulama, bagaimana banyaknya pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli ini termasuk ulama yang hidup satu zaman, yang dimana kemudian Imam Ibnu Hajar merupakan seorang ulama yang kehidupannya itu sederhana.
Kita bisa katakan lamun serius emang kini jalan dia miskin Imam Ibnu Hajar ini. Berbanding terbalik dengan kehidupannya Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli ini merupakan seorang ulama yang kehidupannya itu kaya raya. Banyak pembantunya, banyak hartanya. Sangat berbanding berbalik dengan Imam Ibnu Hajar. Maka kemudian suatu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Imam Ar-Ramli mempunyai istri, yang dimana istrinya Imam Ramli ini karena dia kaya, itu ada pemandian di kota Baghdad, pemandian air panas. Istrinya Imam Ramli ini memboking pemandian air panas tersebut 1 hari full untuk mereka beserta kawan-kawan istri Imam Ar-Ramli. Maka di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, istrinya Imam Ibnu Hajar yang hidup dalam keadaan sederhana pun yang namanya wanita ingin suatu saat mandi pemandian air hangat. Maka kemudian istrinya Imam Ibnu Hajar ini mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, sesungguhnya aku dari dulu sangat ingin sekali mandi di pemandian air hangat yang ada di kota Baghdad." Maka kemudian suaminya Imam Ibnu Hajar mengatakan, "Marhaba, siap wahai istriku. Tunggu aku siapkan uangnya. Kalau uangnya sudah ada, maka aku akan berikan kepadamu supaya kamu bisa mandi air hangat di kota Baghdad." Maka kemudian Bapak Ibu, 1 minggu 2 minggu berlalu, istrinya Imam Ibnu Hajar nanya, "Wahai suamiku, sudah ada uang yang aku bisa pakai untuk mandi pemandian air hangat?" Maka kemudian kata Imam Ibnu Hajar, "Sabar wahai istriku. Sesungguhnya rizki yang Allah berikan kepadaku masih belum cukup untuk kuberikan kepadamu untuk bisa mandi di pemandian air hangat di kota Baghdad." Artinya Bapak Ibu, Imam Ibnu Hajar ini butuh nabung berminggu-minggu hanya untuk memberikan istri tercintanya uang yang akan dipergunakan untuk mandi di pemandian hangat yang ada di kota Baghdad. Sampai kemudian berbulan-bulan, sampai kemudian uang tersebut sudah terkumpul. Akhirnya dengan begitu bahagianya istrinya Imam Ibnu Hajar ini pamitan kepada suaminya dan melangkah menuju tempat pemandian. Maka kemudian karena jarak rumahnya agak jauh, ketika sampai di depan pemandian kota Baghdad, maka kemudian istrinya Imam Ibnu Hajar ini melihat tulisan tempat pemandian sudah di-booking. Maka kemudian nanya dia istrinya Imam Ibnu Hajar, kenapa aku tidak boleh mandi di hari ini? Aku sudah bawa uang. Maka kemudian penjaga daripada tempat pemandian air hangat itu mengatakan, "Mohon maaf ibu, sesungguhnya hari ini merupakan hari yang dimana tempat pemandian ini sudah di-booking oleh istrinya Imam Ar-Ramli bersama kawan-kawannya. Tidak boleh orang lain masuk mandi khusus hari ini." Maka kemudian dengan kecewa, dengan perasaan sedih, wah lelah lampak jauh lain lampak anganan diri tidak mau mandi pemandian air hangat seperti kebanyakan orang pada umumnya. Maka kemudian akhirnya mendengar penuturan dari penjaga pemandian tersebut dengan sedih dan kecewa. Istrinya Imam Ibnu Hajar kemudian pulang seraya kemudian memarahi suaminya. "Wahai suamiku," katanya istrinya Imam Ibnu Hajar, "Wahai suamiku, pokon jeloni ki tiang si gedak ojok side. Pokon jeloni ki tiang gedak ojok side. Kenapa kamu marah wahai istriku? Bukankah aku sudah memberikanmu jatah uang yang kamu pergunakan untuk mandi?" Maka kemudian istrinya Imam Ibnu Hajar mengatakan, "Wahai suamiku, bagaimana aku bisa mandi di pemandian air hangat? Istrinya Imam Ramli beserta kawan-kawannya sudah membooking tempat itu untuk dia dan kawan-kawannya. Selain mereka tidak boleh mandi. Saya
sudah lelah ke sana, perjalanan jauh, sakit keng bungkak awak kini kindek mau mandi. Gara-gara sida niki jelang. Gara-gara sida niki miskin. Hanya untuk mandi di pemandian air hangat saja, kamu itu harus menabung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ya pun mau kepeng si beng tiang lalu mandi. Imam Romli niki lamun wah kena sayangnya ke mandi lemak kaca batur-batur tebeng langsung kepeng. Wasida niki paran diri dengan alim, paran diri dengan soleh. Wah, lagu kehidupan dia jelang ini seninen merumu rujuk Imam Ibnu Hajar. Maka kemudian Imam Ibnu Hajar setelah dimarahi oleh istrinya, beliau kemudian dengan tegas mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, mari ikut bersamaku. Dibawalah kemudian istrinya oleh Imam Ibnu Hajar ke sebuah sumur yang ada di belakang rumahnya. Kemudian Ibnu Hajar menurunkan timba sumur tersebut dan menaikkannya kembali. Maka apa yang terjadi jamaah kaum muslimin? Ternyata timba yang diturunkan oleh Imam Ibnu Hajar tersebut ketika dinaikkan, tidaklah ada secuil air yang naik di dalam ember tersebut, melainkan di dalamnya tersebut ada harta yang sangat banyak. Kemudian dilemparkanlah harta tersebut ke depan istrinya seraya mengatakan, wahai istriku, inikah yang kamu mau? Inikah yang kamu harapkan? Maka kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan, sesungguhnya wahai istriku, di dalam hidup ini aku bukan sejatinya miskin, tidak bisa mencari kehidupan untuk jadi orang kaya, tidak. Bisa aku menjadi orang kaya. Bahkan untuk menjadi orang yang lebih kaya dari Imam Romli bisa aku lakukan. Namun aku tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena aku yakin ketenanganku dalam ibadah kepada Allah jauh lebih penting daripada harta yang banyaknya seperti itu. Maka sekarang kemudian, kalau kamu memang benar-benar menikah denganku karena Allah, kalau memang benar pernikahan yang kita lakukan sampai dengan hari ini kita niatkan karena Allah, wahai istriku, kalau memang benar-benar kamu ini cinta kepadaku karena Allah, maka ikutilah kehidupanku yang seperti ini. Tinggalkan seluruh harta yang ada di depan matamu ini. Namun kalau kamu memang sudah tidak cinta lagi kepadaku karena Allah, kamu menginginkan hanya harta semata, ambil semua harta ini. Dan ketika kamu ambil harta ini, maka jatuh talakku kepadamu. Maka kemudian istrinya ini bingung Bapak Ibu. Tebeng pilihan isi semama. Ya ede bayi te harta niki talak jatuh. Lamun bedek bele bayi te niki tetap kancetiah. Maka kemudian istrinya tersebut mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya aku tetap mencintaimu karena Allah. Sesungguhnya aku mengarungi bahtera rumah tangga pernikahan kita pun dalam mahligai ibadah kepada Allah. Namun janganlah demikian. Walaupun ndek selapun harta benda niki ada beng tiang, minimal setengah beng tiang, tetap tiang jadi semamun pelunggu. Kita pergunakan kemudian harta yang setengah ini untuk kita bersedekah, untuk memenuhi kebutuhan kita, harta istrinya. Maka kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan, tidak wahai istriku, sedikit pun harta kalau kamu ambil dari harta ini, maka jatuh talakmu kepadaku. Maka kemudian dengan berat hati Bapak Ibu, istrinya tersebut mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya aku memilih untuk tetap menjadi suamimu dan aku akan tetap berkhidmah kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tadi harta yang dikeluarkan dari sumur tersebut seketika itu berubah menjadi air. Bisa enggak Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Ini cerita yang dinukil oleh guru-guru tiang di pondok pesantren. Dan tiang juga termasuk orang yang mempercayai keberadaan cerita ini. Ndek masuk akal Ustaz. Ya wah niki tanda dengan beriman Bapak Ibu.
Terkadang dengan soleh niki masya Allah, ndek demen tak tahu dirinya sugih, ndek demen tak tahu dirinya soleh. Bahkan dulu di zamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ada seorang ulama besar, orang yang sangat alim dalam bidang agama, namanya Muhammad ibnu Al-Qadzafi. Di Madinah ketika itu turun masa pancaklik dan wah arak hujan ngone gatin dan arak hujan di kota Madinah. Maka kemudian maka kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan sahabat-sahabatnya untuk menunaikan salat al-istisqa, salat untuk kita minta hujan. Pun Bapak Ibu masih belum Allah turunkan hujan pada saat itu. Maka kemudian di malam hari Al-Imam Muhammad ibnu Al-Qadzafi niki kemudian tidur di masjid, beribadah kepada Allah. Setelah beliau lelah dan mengantuk, kemudian beliau terlentang. Marak masa makin ia bergelak lagu dia mantir. Maka karena waktu itu di Madinah belum ada pencahayaan seperti sekarang. Dari petang masjid niki yang ada hanya cahaya rembulan di malam hari yang remang-remang. Maka kemudian di malam hari tersebut ada seseorang tiba-tiba masuk ke dalam masjid di kota Madinah niki, kemudian menunaikan solat sunnah 2 rakaat, yang kemudian setelah solat mengadahkan tangannya kepada Allah dan meminta. Di dalam munajatnya kepada Allah, hamba tersebut kemudian meminta agar kemudian Allah menurunkan hujan di kota Madinah. Maka tidak lama setelah orang tersebut berdoa, tiba-tiba gemuruh suara hujan turun di kota Madinah, yang membuat kemudian Al-Imam Muhammad bin Al-Qadzafi niki terkejut. Saijak dengan sa berdoa niki, baru sa sembahyang doan pun berdoa, pemenutan langsung Allah ijabah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena pada saat itu tidak sempat imam ini kemudian mendatangi orang soleh tersebut, tiba-tiba orang soleh tersebut sudah meninggalkan masjid. Maka kemudian di besok harinya Al-Imam Muhammad Al-Qadzafi tersebut mendatangi rumah orang soleh tersebut, kemudian mengatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dibukakan pintu, ternyata orang tersebut mendapati di depan rumahnya terdapat ada seorang ulama besar yang tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya. Dia tidak tahu imam ini mau kenapa ke dalam rumah. Maka kemudian setelah bertanya, wahai Al-Imam, kenapa engkau tiba-tiba mendatangi rumahku? Maka kemudian imam tersebut mengatakan, sesungguhnya tadi malam aku juga bermunajat, beriktikaf di masjid. Maka tiba-tiba aku melihatmu setelah menunaikan solat 2 rakaat, engkau mengadahkan tanganmu kepada Allah seraya bermunajat kepada Allah untuk meminta turunnya hujan. Maka tak lama setelah doa yang engkau panjatkan, Allah langsung kabulkan hajatmu. Maka yang aku tanyakan, wahai orang soleh, apa rahasia daripada amalan yang kamu lakukan? Maka kemudian orang soleh tersebut menjawab kepada imam, tidak ada wahai imam, tidak ada amalan spesial yang aku lakukan. Maka karena tidak memberitahukan jawabannya, keesokan harinya imam ini kembali mendatangi rumah orang tersebut. Tetapi kemudian di keesokan harinya ternyata rumah itu sudah tidak ada penghuninya. Maka ketika ditanya kepada tetangganya, belain dengan saelebah epen bale niki, maka kemudian tetangganya tersebut mengatakan, sesungguhnya orang yang biasa tinggal di tempat ini sudah mengemasi barang-barangnya dan mengajak anak istrinya di malam hari, tadi malam, untuk berpindah ke tempat yang lain. Kenapa alasannya? Tidak dijelaskan kenapa alasannya. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari ceritanya Bapak Ibu, dengan ikin dan demen tak tahu bahwasanya dia termasuk orang soleh.
Dia tidak senang amalan-amalan kebaikannya, munajat-munajatnya disaksikan oleh orang lain, sehingga orang lain tersebut mengekspos orang kebaikan-kebaikan tersebut. Beginilah yang diajarkan oleh kita banyak punya ulama, orang-orang soleh seperti itu. Maka kemudian intisari dari ketenangan di dunia ini, Bapak Ibu, mari kita jadikan prinsip dan pegangan hidup ketenangan orang-orang Islam ketika mereka tidak terlalu berurusan dengan harta-harta yang banyak. Maka kemudian bersyukur tiang pelungguh niki sampunan isa? Bersyukur alhamdulillah, andai kata tanda kejarian dengan sugih badai engkah tengaji Bapak Ibu. Andai kata di jabatan niki taik sekecil doang kah dia ingat masjid. Begitulah kemudian Allah memberikan kita pilihan jalan yang terbaik supaya kita tetap dalam keistiqomahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan dari nasihat para ulama pada malam hari ini terus membangkitkan motivasi kita untuk terus ibadah kepada Allah, istiqomah dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang berkah. Allah tutup hidup ini dengan keadaan husnul khatimah, dan kita diganjar oleh Allah dengan sebaik-baik ganjaran. Ala hadhihi niyyah malikul niyyatin salihah lanal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.